Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Sistem Informasi Jadwal Pemakaian Lab Komputer di kampus kita Universitas Bhayangkara Raya. Baiklah, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menyertai saya hingga dapat menyelesaikan proyek ini sampai selesai. Begitu juga dengan dosen saya yang bernama Pak Wawon Priyatna STMTI yang telah membantu kami baik secara moral maupun materi. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Kenapa saya mengambil judul yaitu Sistem Informasi Jadwal Pemakaian Lab Komputer di kampus kita. Sebagai latar belakangnya yaitu lab biasanya digunakan mahasiswa untuk belajar praktek komputer ataupun untuk kegiatan formal dan non formal dari pihak kampus. Nah, pada saat ini informasi dari kegiatan tersebut kurang diketahui oleh sebagian mahasiswa dikarenakan tidak adanya pemberitahuan informasi jadwal-jadwal penggunaan lab komputer kecuali jadwal mata kuliahnya. Sehingga mahasiswa yang ingin memakai lab komputer di luar kegiatan jadwal kuliah akan kesulitan untuk mengetahui secara langsung jadwal penggunaan lab komputer karena mahasiswa harus ke ruang fakultas untuk mengetahui jadwal tersebut dan mengkonfirmasi jadwal yang pas. Nah, untuk sistem requestnya di sini yaitu project sponsornya dari kampus kita, kemudian business need. Project ini dibuat agar memudahkan mahasiswa dan petugas lab mendapatkan informasi mengenai jadwal pemakaian lab komputer serta mempermudah mahasiswa untuk meminta izin menggunakan lab. Kemudian business recruitment itu website ini digunakan untuk mahasiswa dan petugas lab agar dapat saling koordinasi dalam pemakaian lab komputer. Kemudian ada pun fitur-fitur yang saya buat yaitu layanan chat, sistem laporan dan notifikasi penerimaan, informasi mengenai jadwal pemakaian lab, terhubung dengan email mahasiswa, kemudian adanya sistem verifikasi laporan diberikan izin atau tidaknya. Kemudian business value atau keuntungan. Sini memudahkan mahasiswa untuk mengetahui informasi jadwal pemakaian lab, kemudian memudahkan mahasiswa dalam meminta izin, mengurangi dan meminimalisir waktu dan tenaga, meningkatkan layanan kepada mahasiswa dan petugas lab komputer. Untuk bisnis proses model dan notation, di sini sistem berjalannya yaitu mahasiswa masuk ke ruang petugas lab komputer, kemudian mahasiswa bertemu dengan petugas, mahasiswa minta izin atau menanyakan tanggal dan waktu, kemudian petugas memberikan informasi jadwal dan memberikan izin. Kemudian petugas mencatat jadwal kegiatan tersebut. Nah, sistem usulan saya yaitu mahasiswa melakukan login ke website halaman awal, kemudian masuk ke menu booking lab, kemudian mengisi form booking, kemudian menerima deskripsi ajuan, mahasiswa menunggu laporan dari petugas, kemudian pihak lab menerima laporan dari website, kemudian pihak lab memberikan izin atau tidaknya laporan tersebut, kemudian mahasiswa menerima laporan dari petugas lab komputer. Masalah dan penyebab. Masalahnya itu tidak adanya informasi mengenai jadwal lab komputer, dan kemudian penyebabnya menyulitkan mahasiswa untuk mengetahui kegiatan di lab komputer. Nah, untuk sistem berjalannya yang sekarang yaitu mahasiswa datang ke lab komputer, kemudian menanyakan tanggal dan waktu yang kosong, kemudian petugas memberikan informasi jadwal, memberikan izin atau tidak. Jika tidak, kembali lagi ke awal, kemudian jika iya, petugas mencatatkan jadwal kegiatan tersebut. Nah, sistem usulan yang saya buat di sini yaitu mahasiswa tinggal login ke website, kemudian sistem menampilkan form login, mahasiswa masukkan username dan password, kemudian sistem memvalidasi. Jika tidak, kembali ke form login. Jika ya, akan menampilkan menu utama, kemudian mahasiswa mengklik booking lab, kemudian booking lab menampilkan, sistem menampilkan booking lab, kemudian mahasiswa mengisi, memberikan submit, kemudian sistem memeriksa jadwal dan mengkonfirmasi jadwal tersebut jika ditemukan, kemudian deskripsi ajuan deskripsi ajuan yang telah disampaikan oleh mahasiswa akan disampaikan sistem ke mahasiswa dengan menerima deskripsi ajuan dari laporan. Kemudian
yang satu juga mengirim ajuan juga kepada admin, sehingga ketika adminnya lagi sedang login, memasukkan login atau password, kemudian menu utama menampilkan. Kemudian tadi jika mahasiswa tadi sudah membooking tadi, maka akan muncul notifikasi di admin di sini menerima informasi jadwal. Kemudian admin tinggal menyetujui atau tidak, atau memberikan jadwal yang tepat. Nah, laporan diterima, laporan ditolak akan ditampilkan di sistem. Kemudian itu akan diinformasikan ke mahasiswa juga. Kemudian use case. Use case-nya di sini mahasiswa dapat melihat login, informasi jadwal lab, booking lab, laporan informasi booking, layanan chat, dan logout. Kemudian admin di sini fitur yang tersedia itu dia dapat mengolah data lab, jadwal lab, kemudian dapat menerima notifikasi laporan booking, kemudian dia dapat memvalidasi atau tidaknya booking lab, kemudian tampilan layanan chat. Kemudian activity diagram. Activity diagram login di sini mahasiswa mengklik browsing, kemudian ketik link webnya, kemudian sistem menampilkan menu login dan mahasiswa memasukkan username dan password. Sistem akan menampilkan menu utama. Kemudian activity diagram booking lab. Mahasiswa akan mengklik jadwal lab komputer, kemudian sistem menampilkan jadwal lab komputer. Setelah itu mahasiswa akan memasukkan jadwal booking, kemudian sistem akan menampilkan sedang diproses oleh admin. Kemudian activity diagram validasi admin. Admin akan menerima notifikasi, kemudian sistem akan menampilkan permintaan dari mahasiswa tadi. Kemudian admin akan mengklik setuju atau tidak. Kemudian setelah itu informasi tersebut akan dikirim ke room chat mahasiswa, di room mahasiswa. Kemudian activity diagram layanan chat. Nah, di sini mahasiswa dapat menchat admin dengan cara dia mengklik layanan chat, kemudian sistem menampilkan room chat, kemudian mahasiswa mengetik pesan dan sistem akan mengirim ke admin, dan admin akan menerima pesan dan admin juga akan membalas, kemudian mahasiswa juga akan menerima, dan seterusnya. Kemudian activity diagram jadwal informasi lab komputer. Untuk mengetahuinya, mahasiswa akan mengklik jadwal penggunaan lab komputer, sistem akan menampilkannya, dan mahasiswa akan melihat jadwalnya. Kemudian activity diagram olah jadwal. Nah, di sini admin akan mengklik klik olah jadwal lab komputer. Kemudian sistem akan menampilkannya, dan admin akan mengedit atau mengubah jadwal komputer. Kemudian memproses dan menyimpan jadwal lab komputer tersebut oleh sistem. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram hampir sama dengan activity diagram ya, karena perbedaannya di sequence diagram ini database-nya langsung muncul. Jadi di sini untuk login mahasiswa, aktornya sebagai mahasiswa nih. Nah, ketika ingin login, mahasiswa akan memasukkan username, kemudian divalidasi, kemudian jika berhasil maka akan menampilkan menu utama. Kemudian informasi jadwal lab komputer, sama halnya admin olah jadwal lab komputer, sama halnya admin akan mengklik informasi jadwal lab komputer, kemudian sistem akan menampilkannya, kemudian balik lagi admin akan merubah semua tanggal, waktu, dan lain sebagainya, kemudian akan mensubmit. Jika sudah selesai, kemudian proses. Setelah itu akan diproses, kemudian di save informasi jadwal komputer, dan itu akan ditampilkan data jadwal komputer kembali di informasi jadwal komputer. Kemudian informasi jadwal lab komputer oleh mahasiswa. Mahasiswa tinggal mengklik pilih jadwal lab komputer, kemudian akan diproses, kemudian sistem akan menampilkannya, tampilkan data jadwal lab komputer. Kemudian booking lab komputer, yaitu mahasiswa tinggal pilih booking lab komputer, mengisi from booking lab komputer, memasukkan semuanya tanggal, hari, dan mengirimkannya, kemudian diproses. Setelah itu mengirim deskripsi ajuan ke lab booking komputer.
Kemudian setelah itu menampilkan sedang diproses ke mahasiswa, akan ditampilkannya kepadanya. Terus validasinya akan di booking lab komputernya oleh admin nantinya. Notifikasi laporan lab komputer. Admin dia akan memilih notifikasi lab komputer, kemudian akan menampilkan notifikasinya. Setelah itu admin akan di situ akan punya pilihan ya atau tidak diajukan, kemudian diproses, kemudian save data, kemudian mengirimkannya ke mahasiswa tadi. Laporan informasi lab komputer. Mahasiswa akan memilih laporan informasi lab komputer, kemudian menampilkan notifikasi yang tadi divalidasi oleh admin. Untuk layanan chat, di sini mahasiswa akan memilih layanan chat dan menutamakan menampilkan room chat. Mahasiswa akan mengetik pesan dan mengirimkannya dan diproses. Setelah itu terkirim ke admin. Begitu juga dengan admin ya, akan muncul notifikasi dan memilih layanan chat, kemudian menampilkan room chat. Admin juga akan mengirim pesan, diproses dan terkirim ke mahasiswa dan seterusnya. Dan untuk logout, aktor akan memilih logout, kemudian diproses, menampilkan menu logout dan mahasiswa atau admin dapat keluar dari website tersebut. Nah, untuk kelas diagram, di sini ada daftar, login, menu utama, dan ini akan berhubung dari daftar terus ke login terus ke menu utama, dan di menu utama ada jadwal informasi jadwal komputer, booking lab, notifikasi laporan, laporan informasi booking, kemudian layanan chat, dan development activity. Di sini yang keenam, yaitu kliennya ada mahasiswa dan admin. Dan untuk web jadwal pemakaian lab komputer, ada dia komponennya ada pencarian, booking lab, layanan chat, mengolah data, dan laporan. Dan untuk database-nya, komponennya itu data jadwal komputer, data layanan chat, dan data laporan. Untuk state mekanik diagram di sini, seperti biasa mahasiswa akan login jika benar atau salah. Jika salah akan kembali ke menu from login, jika benar akan masuk ke menu utama dan profilnya akan kelihatan. Setelah itu mahasiswa dapat melihat informasi jadwal lab, membooking lab, dan validasi admin. Kemudian ada fitur layanan chat, kemudian logout. Yang ke-8, IRD atau IRM kali ya, Entity Relationship Modeling. Nah, di sini ada mahasiswa, lab komputer, dan admin. Jadi di mahasiswa ini ada kelas sebagai primary key-nya ya, sehingga mahasiswa dan lab komputer dapat terhubung. Dan di adminnya ada foreign key-nya, nama ruangan, sehingga admin ini dapat terhubung ke lab komputer. Seperti itu. Dan ini yang adalah desain aplikasi saya. Di menu login, mahasiswa akan masukkan username dan password, kemudian login. Nah, di menu utamanya ada 4 fitur yang disediakan, yaitu yang saya sediakan, yaitu informasi jadwal lab komputer, kemudian booking lab, kemudian laporan informasi booking lab, dan terakhir layanan chat. Ketika mengklik informasi jadwal lab akan muncul seperti berikut ini. Kemudian berikut adalah tampilan data booking lab. Jadi namanya mahasiswa akan mengisi form di dalam sini semuanya dan membooking now. Dan untuk notifikasi berikut seperti ini tampilannya, yaitu jika ini adalah tampilan yang disetujui dan mahasiswa akan mengkonfirmasi jika sudah disetujui. Nah, untuk layanan chatnya, mahasiswa di sini akan berikut adalah tampilan layanan chatnya jika ingin berbicara atau berkomunikasi dengan admin. Berikut adalah tampilannya. Dan yang terakhir itu adalah logout. Jadi berikut tampilannya, jika mahasiswa ingin keluar tinggal klik logout, maka tekan ya. Dan yang terakhir inilah kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, berdasarkan seluruh pelaksanaan hasil tahapan penelitian yang telah dilakukan pada pembangunan sistem informasi jadwal pemakaian lab komputer di kampus kita Bayangkara, yang dapat saya simpulkan sebagai berikut, yaitu pertama, memudahkan mahasiswa untuk mengetahui informasi jadwal pemakaian lab komputer, memudahkan mahasiswa dalam meminta izin untuk menggunakan lab.
mengurangi dan meminimalisir waktu dan tenaga, dan yang keempat, meningkatkan layanan kepada mahasiswa dan petugas lab komputer. Jadi sampai disinilah pembahasan materi saya, yaitu sistem informasi jadwal pemakaian lab komputer di Universitas Bayangkara. Jika ada yang salah, mohon dimaklumi dan mohon diberikan kritik dan saran. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian saya ucapkan, terima kasih.